Halo semuanya, kita kembali lagi di Suara Pembangunan, podcastnya Himadev. Jadi kalau episode kemarin ditemenin sama Mas Aksa, kali ini ditemenin sama aku, nama aku Rifki Sadam Zulkifli dari Dev 03, angkatan 2021. Jadi jangan kaget kalau misal ada pergantian pemain ya, mungkin dari next ke depannya bakalan ada pergantian pemain juga. Karena ya podcast nih seru buat diulik-ulik. Jadi kita banyak formula yang harus coba. Jadi kalau kemarin kita bahas apa? Kahima. Kemarin Mas Aksa sama Kahima kita, Mas Firas, membahas terkait himpunan. Dan untuk kali ini topiknya lumayan seru. Jadi nggak ada mahasiswa yang nggak tahu apa topik yang akan kita bawakan, yaitu ya udah beasiswa. Siapa sih yang nggak mau beasiswa? Pasti semua juga mau beasiswa kan. Dan karena banyaknya beasiswa dan banyak juga yang mau dapat beasiswa, jadinya persaingannya itu cukup ketat sekali. Tapi kali ini di Dev Studio Suara Pembangunan kita menghadirkan angkatan 2021 Dev 03 yang lumayan berprestasi, sangat berprestasi, mendapatkan beasiswa yang sangat sulit untuk didapatkan, yaitu Mbak Anissa. Tepuk tangan dulu yuk. Jadi boleh Mbak Anissa kenalin dulu. Oke, halo Suara Pembangunan, kenalin aku Anissa Kartika dari angkatan 2021 dan juga Dev 03. Gimana nih Mas Adam nih kita membahas tentang beasiswa nih? Oke, beasiswa nih. Ini karena berarti kita udah mendapatkan mahasiswa yang untuk diulik-ulik, ini oke banget tentang beasiswa. Karena fun fact dulu, Mbak Anissa ini dapetin beasiswa BI di tahun berapa? Tahun 2023. Tahun 2000, tahun ini berarti. Iya. Tapi sebelum kita ulik-ulik lebih dalam lagi ya Mbak, aku mau tanya dulu buat beasiswa nih. Pertama kali emang udah diniatin atau gimana buat akhirnya dapat beasiswa BI ini? Apakah sebelumnya udah pernah nyoba-nyoba atau gimana? Kalau kita lihat dari sejarah perjalanan ya berarti ya ini bisa dikatain sejarah perjalananku cari beasiswa ini sebenarnya mulai dari BI ini tuh nggak masuk dalam listku. Oke. Karena aku pertama itu ngincer Paragon atau enggak beasiswa Jarum. Oke, Paragon sama beasiswa Jarum itu di Iya, tahun berapa? di tahun 2022. Jadi aku tahun Oke. 2022 itu udah mulai cari-cari beasiswa karena kita bisa ikut beasiswa tuh minimal di semester 3 kan. Oke, itu harus diingat tuh, minimal Iya, semester semester 3. 3 gitu. Oke. Karena kebanyakan beasiswa itu akan buka di semester 3 kita. Nah, itu aku mulai dari beasiswa Paragon, terus beasiswa Jarum. Terus ternyata di 2022 itu ya belum rezeki lah. Dan akhirnya ada di 2023 itu dia kayak ternyata Bank Indonesia tuh buka beasiswa dan aku tuh juga baru tahu itu. Dan itu sebenarnya kayak Bank Indonesia tuh pilihan kedua karena aku masih ngincer Paragon Oke, karena berarti bentar, ini aku ya, potong dulu ya. oke, Ini oke, agak seru oke. nih. Jadi di tahun 2022 ngambil Paragon, Ya ngambil Paragon gagal. gagal. Di tahun 2003 ngambil Paragon juga. Ngambil Paragon juga, hampir ngambil Paragon. Jadi Oke. karena aku ngerasa kayak ternyata aku kurang strategis nih untuk beasiswa gitu. Wah, itu oke, Nah, lanjutin jadi dulu. beasiswa itu harus ada strateginya. Kayak Oke. kita SBM lah gitu. Oke. Jadi kita harus tahu gitu dari awal kita mau misalnya mau masuk Paragon nih. Ternyata kita harus punya plan banyak gitu. Sebelum Paragon berarti kita harus cari beasiswa pendaftaran yang memang mendekati Paragon. Biar Oke. kita kalau misalnya kita daftar dan ternyata Paragon kita nggak dapet, jadi kita bisa daftar yang lain gitu. Karena dulu tuh aku kayak fokus gitu ke Paragon, tapi setelah gagal kan aku nggak dapet apa-apa. Gak ada plan Ya, lainnya. nggak ada plan lainnya. Jadi 2023 ini aku fokusin bahwa beberapa beasiswa aku daftarin gitu. Oke, berarti dari kan perjalanan Mbak Anissa buat cari beasiswa ini dari 2022 sampai Ya, 2023. sampai 2023. Total udah berapa banyak yang di-apply? Sebenarnya nggak terlalu banyak, tapi kayak mungkin 5 sampai 6. 5 sampai 6. Itu Iya, lumayan banyak sih, 5 sampai 6. Tapi mungkin ada yang lebih banyak lagi kan Iya, ya. pasti lebih banyak. Ya. Tapi kalau dari aku sendiri, aku baru satu dan itu kayak ya nggak keterima, kayak oke, kayak ya agak nggak keterima, kayak ya gimana ya, nggak keterima nih. Itu baru satu doang padahal, tapi Ya, Mbak Anissa udah 5 ya, sampai 6. 5 sampai 6 ya.
Oke. Di tahun 2022 sampai 2023. Oke, ini aku mau fokusin lagi ke BI. Oke. Ntar kita bahas strategi yang tadi Ya, Mbak Nisa strategi. bilang ya. Oke, yang pertama, BI itu apa sih, beasiswa BI? Ya, oke. Jadi beasiswa BI itu beasiswa yang dikeluarin Bank Indonesia, di mana dia itu menyasar pada mahasiswa dan mahasiswi yang bermitra dengan Bank Indonesia, dan salah satunya ITS. Dan yang lebih apa ya? Mungkin jadi berita yang bagus ya buat mahasiswa studi pembangunan, karena departemen yang kita cintai ini Set, itu love mana? banget. Ya, Cinta. lihat kamera, love. Oke. Departemen yang kita cintai ini studi pembangunan tuh termasuk prioritas gitu. Oke, Departemen prioritas untuk beasiswa BI gitu. Jadi Apakah karena kita soshum atau ya bisa dikatakan seperti itu. Pokoknya Oke. yang di FDKBD itu yang bisa hanya kita dan tetangga sebelah. MB? Iya, tetangga sebelah Tetangga kita. sebelah. Oke. Jadi itu terus ke dia itu kayak gimana ya, aku jelasinnya itu kayak programnya itu cukup menarik ya menurut aku, karena selain kita langsung ke benefitnya atau gimana nih Mas? Boleh. Oke, aku langsung ke benefitnya. Oke, jadi benefitnya itu setelah aku lihat dari beberapa planku, ternyata BI itu yang termasuk benefitnya paling banyak. Oke, kita list dulu ya. Pertama, benefit dari BI. Uang pendidikan. Uang pastinya, pendidikan. uang pendidikan. Oke, uang pendidikan ini apakah sesuai dengan, maksudnya sesuai UKT atau udah ditargetin? Oke, jadi uang pendidikannya ada 2 jalur ya di BI itu. Pertama ada reguler, yang kedua ada unggulan. Nah, bedanya sendiri di dua itu adalah mendapatkan uang pendidikannya sama cara pendaftarannya. Oke, unggulan sama reguler. Ya. Ini lebih gede yang mana nih? Nah, lebih gede yang unggulan dong. Unggulan, Ya. berarti unggulan kan tesnya beda toh? Tesnya beda. Lebih sulit. Lebih pakai bahasa Inggris. Oke. Terus gitu mungkin TOEFL. Oke. Dan juga surat rekomendasi yang lebih banyak daripada yang reguler. Kalau Mbak Nisa? Aku yang kebetulan ini yang reguler. Yang Aku reguler. masih nyoba ya. Oh, berarti nanti bisa buat Bisa. 2 periode selanjutnya bisa mendaftar lagi. buat jadi yang tahap selanjutnya yang reguler yang sama unggulan. unggulan. Iya. Oke, tadi yang pertama kita list dulu ya. Pertama uang pangkal, uang pendidikan. Mungkin bisa di-spill boleh nggak Mas? Waduh, mau spill nggak nih? Mau spill? Mau ya? Di spill ya. Oke. Yuk, siap-siap iri. Jadi untuk uang pendidikannya itu ada, untuk yang unggulan sendiri itu ada 1.500.000 per bulan, jadi sekitar 9 juta satu semester. Itu yang unggulan. Lalu yang reguler itu ada 1 juta, jadi 6 juta per 6 juta per semester. Ya, jadi kita langsung di transfer ATM itu langsung 6 juta, 9 juta gitu. Di setahun bisa 12 sampai. Oke. Ya, salah satu pemuda sukses SP ya ini. Tepuk tangan dulu dong. Oke, tadi kan udah list. Yang pertama biaya pendidikan. Yang kedua adalah relasi. Oke, ini relasi menarik juga nih. Karena, kenapa tuh? Beasiswa BI ini ternyata tuh komunitasnya tuh di mana-mana, Mas. Oke. Jadi kita punya komunitas sendiri, namanya adalah Genbi, yaitu Generasi Baru Indonesia. Jadi itu adalah komunitas penerima beasiswa Bank Indonesia. Dan kita tuh kayak universitas itu, institut. Jadi kita bisa kayak sering gitu dikumpulin misalnya dari UNER, lalu dari UNESA. Kadang-kadang kita juga dari yang Madura juga UTM. Oke. Gitu. Jadi relasinya itu banyak gitu, banyak universitas gitu kita jadi kenal, dan kita tuh kayak itu sih yang jadi itu karena kita tuh dikumpulin dalam satu komunitas. Jadi kita kan komunitas kan pasti punya program kerja, kita punya itu, jadi itu juga ngelatih kita jadi pengembangan buat diri kita sendiri gitu. Oke, ini buat yang komunitas tadi ya. Ini tuh cuma sebatas yang ngumpul di grup WA doang atau emang ada acara agenda offline-nya? Kalau Genbi sendiri tuh acaranya banyak sih, Mas. Jadi Genbi ini tuh mulai pengukuhan, kita disuruh datang bareng-bareng. Jadi mulai offline. Terus nanti kalau ada program kerja kayak Genbi mengajar, terus nanti kita ada program kerja yang hidroponik, itu juga
diajak gitu. Jadi kita kumpul bersama dengan Genbi-Genbi lainnya gitu. Se-Indonesia atau se-Jatim dulu nih? Ini yang sering ketemu ya itu se-Surabaya. Se-Surabaya. Surabaya. Tapi kemarin aku baru lakuin leadership praktis. Jadi itu adalah salah satu program dari BI sendiri. Jadi mengumpulkan seluruh Genbi se-Jawa Timur. Se-Jawa Timur buat kayak pelatihan gitu tentang ke bank sentralan, lalu outbound kayak gitu. Jadi ngelatih ya, dan lucunya ya waktu kita ke Malang itu acaranya itu kita itu kayak dalam satu kamar itu gak ada yang kenal. Gak ada yang kenal. Gak ada yang kenal. Jadi misalnya ITS ya tuh gak boleh sekamar sama ITS, gak boleh, dan gak boleh sebis sama anak ITS. Wait, jadi berarti intermezzo dulu nih. ITS berapa orang? Sekitar 125. ITS 125 tapi di dalam satu kamar satu bis gak boleh ketemu. Gak ada, pokoknya gak ada. Itu univ lain juga kayak gitu. Iya. Jadi benar-benar diacak gitu. Jadi kita kayak random aja ketemu orang, kenalan baru gitu, dari universitas mana gitu. Menarik juga. Sangat menarik. Apa mau daftar ya habis ini ya? Ya, iya. Boleh Mbak daftar sekarang ya? Masih dibuka nggak? Belum dibuka. Oke, belum dibuka. Jadi nanti daftarnya ya. Masih tahun depan. Tahun depan. Iya, bulan depan udah tahun depan sih kebetulan. Ya kan? Ya, sekitar Februari lah. Boleh info orang dalam mungkin ya Mbak ya? Orang dalam ada nggak ya? Nggak ada ya? Nggak ada orang dalam, please. Orang dalam BI. Iya, please banget nih, butuh banget nih beasiswa. Oke, itu nggak boleh ya? Nggak boleh. Jangan. Kita harus itu dong, fair dong ya. Soalnya dalam perebutan beasiswa ini banyak banget kan, banyak yang banget. pasti berpotensi lebih. Masa ngandelin orang dalam kayak ya elah kayak orang dalamnya kita harus satu dok, yang di atas. Oh subhanallah, ya orang dalamnya adalah Tuhan ya. Jadi mungkin Mbak Nisa pakai orang dalam jalur langit ya Mbak ya. Pakai jalur langit. Oke, tadi udah di list 2. Pertama uang pendidikan, relasi. Ketiga nih yang lebih bagus lagi adalah tadi kan kita masih ada lagi yang lebih bagus, relasi teman kan. Oke. Nih kita relasi dari Bank Indonesia sendiri. Oke, dari BI-nya. Aduh. Jadi dari orang dari mungkin humasnya BI sendiri itu kayak sering kayak kumpul bareng gitu, kayak evaluasi bareng Genbi. Nah itu kita kayak diajak lah kayak ngobrol-ngobrol gimana kuliahnya atau gimana setelah jadi Genbi itu apa ada perubahan gitu, kayak cerita-cerita dengan orang BI. Jadi kapan lagi kan kita bisa ngobrol gitu sama orang BI. Dan juga kita kadang-kadang diajak di program kerjanya BI. Jadi kita bisa lihat ini, kerja di BI itu kayak gini gitu. Oke. Itu udah sama aja dapat ini ya, dapat orang dalam secara nggak langsung ya? Iya, secara nggak langsung. Kenapa kita pembicaranya orang dalam mulu? Ini kan pembicaranya beasiswa ya. Tapi kenapa kayak orang dalam mulu? Emang orang dalam nih. Carinya kan relasi ya. Iya, cari relasi. Relasi itu kata baiknya dari orang dalam. Iya, orang dalam. Oke, ada lagi 4 nih berarti. Udah 4 itu aja mungkin yang 4 aja ya. Oke, tadi aku udah menarik nih kan, udah dijelasin kayak benefit-benefitnya apa aja. Ada kemauan buat mendaftar juga, tapi syarat-syaratnya apa aja nih buat daftar BI? Sebenarnya syaratnya itu kita harus banyak sih sebenarnya ya. Tapi harus kita tahu adalah beasiswa BI itu tiba-tiba ditutup. Iya, kayak misal 1 minggu ya gitu. Tapi dari Ditmawa yang ITS tuh tiba-tiba ngasih besok ya kita kumpul terakhir untuk berkasnya. Jadi besok harus semua udah kumpul di Ditmawa gitu. Jadi jadi tipsnya yang aku berikan adalah sebelum kalian masuk ke pendaftaran, kalian udah harus berkas-berkasnya harus dipersiapin gitu. Oke, buat yang informasi tadi tuh Mbak Nisa dapetin dari mana? Dari kita misal daftar ke BI kan, itu kan biasanya kita masuk join grup di beasiswa BI dari bawahnya ITS. Nah, itu bisa kita dikasih tahu kayak kita kumpul terakhir untuk berkas besok, jadi semua harus kumpulin besok gitu. Tapi sebenarnya di timeline misal dari BI-nya sendiri tuh belum hari itu. Belum hari itu karena itu lumayan ini sih itu. Karena BI modelnya beasiswa di BI yang di ITS ini itu kayak kita ngumpulin syarat-syaratnya tuh dalam bentuk fisik. Nah, setelah fisik nanti dari ITS itu mereka kayak gimana ya? Kayak memilah gitu dia. Oke, berarti ada seleksi dulu dari ITS. Ya. Jadi
dan itu baru dikirim ke BI, makanya Oke. waktunya lebih sempit daripada pendaftaran BI yang dari BI sendiri gitu. Oke, itu lumayan ini banget ya. Itu Iya, berarti udah beasiswanya BI udah sulit, udah banyak yang sulit mau, di memang. ITS sendiri harus Iya, seleksi lagi. dan FYI ya mas, aku Heeh. waktu ngumpulin di berkas apa Ditmawa itu, aku Mm-mm. lihat kan, Pak ini mau ngumpulin nih berkasnya, oh taruh situ di mejanya Mm-mm. gitu, dan berkasnya tuh segini Segini. segini, dan itu belum hari terakhir pendaftaran. Ini segini nih. Dan segini, Bukan segini. bukan segini, Beneran nih, dan Mbak. dua tumpuk ya, Segini. segini beneran, dan itu dua tumpuk. Jadi aku ya udah, ya kalau gak rezeki ya udah gitu, karena lihat berkasnya aku udah minder gitu. Hmm. Gitu, jadi aku kayak, dan aku lihat kan yang ngumpulin tuh gini, ada yang bisik kan itu mau pres tahun 2020 2021, terus aku kayak oke kalau misalnya aku memang gak rezeki. Jadi agak minder dikit. Mindernya sebenarnya gak dikit mas. Oh, udah kenapa? Udah kayak ya udah kalau saya kita Udah legowo ya. Iya. Kayak ya udah. Ya udah, soalnya kita ngumpulin dulu, masa nanti terakhir ternyata nggak keterima ya, kita pikirin nanti aja gitu. Oke, tapi emang namanya rezeki nggak pernah tertukar ya, Mbak. Itu Betul. benar banget ya. Berarti syaratnya tadi eh Kita yang berkas tadi ya. berkas. Jadi Mm-mm. berkasnya tuh ada Apa mungkin aja mungkin? data-data diri ya, Mm-mm. kayak misalnya KRS dan lain-lain. Terus KTP, KTM dan KTP, KTM, Heeh. foto, lalu nanti foto ada ketentuan terbaru nggak? backgroundnya. Oh, Kalau backgroundnya nggak salah merah ya. harus Ya, merah. harus merah. Terus gitu apa ada kayak formulir dari BI gitu, Mm-mm. kita harus print, Mm-mm. terus kita isi. Lalu yang paling penting adalah rekomendasi. Rekomendasi dari departemen. Enggak, rekomendasi dari tokoh. Oke, Nah, wih, ini apa lagi nih ya, dari jadi toko ada di? dua nih. Heeh. Kalau reguler itu Heeh. tokohnya cuma satu, tokoh akademik. Kita Oke. bisa ke mungkin ketua departemen, kepala ke departemen kita, Mm-mm. Pak Alvan, ataupun ke wali mahasiswa kita sendiri gitu. Mm-mm. Kita minta rekomendasi kalau kita ingin mendaftar gitu. Mm-mm. Nah itu yang paling sulit biasanya, karena kan kita harus mencari tanda tangan dosen dulu. Itu satu tokoh. Satu tokoh kalau yang reguler ya. Oke. Kalau yang unggulan dua, yang satu tokoh akademik, yang satu tokoh masyarakat. Jadi yang di rumahnya gitu, yang paling apa ya? Yang punya impact gede Iya, di punya impact lingkungannya. gede, ya di lingkungannya gitu. Kalau kemarin Mbak Nisa dapat tanda tangan dari siapa nih? Aku dari dosen wali yang Boleh di-spill namanya Ibu Pak siapa? Tony, Pak Pak Tony. Tony. Buat Pak Tony, orang dalam dong Mbak. Tolong banget ini Pak. Apa Bu Adi mungkin ya, Bu Adi, kalau ada orang dalam BI, Bu Adi. Saya Pak sebagai Tony ini banget, bener-bener kayak Pak saya besok minta tanda tangan untuk rekomendasi beasiswa. Itu langsung dijawab sama Pak Tony. Oke, besok ya langsung ke rektorat, langsung ditanda tangan. Langsung tanda tanganin. Iya, dan langsung diberi semangat juga loh. emang langsung dapat dari support juga Iya, ya. jadi alhamdulillah ternyata dosen waliku mendukung gitu, support lah. Alhamdulillah. Oke. Syarat tadi berkas. Berkas Ya udah ada formulir, ada formulir, KTM, dan biodata, iya. foto dan lain-lain. Ada Juga berkas tambahan? mungkin berkas kayak keadaan keluarga ya, kayak Mm-mm. mungkin gaji orang tua, Oke. gitu, pendapatan, terus lalu apa Slip pengeluaran, gaji. slip gaji dan lain-lain gitu. PLN dan Iya, PDAM pengeluaran dan itu. lain, iya. Itu juga harus disertakan. Disertakan dan di dalam satu map coklat. Oke. Kalau dari pengumpulan berkas dari Mbak Anissa yang paling ribet itu ngumpulin berkas apa? Kalau aku sih ya sebenarnya tuh kan basic ya kumpulin berkas kayak gitu tuh kan, karena kan emang dulu kita waktu daftar ulang udah dapat itu kan, jadi tinggal kayak ngeprint aja. Tapi yang menurut aku agak PR ini, aku lupa nyebutin, ada Apa itu? motivation letter. Oke. Motivation letter ini itu termasuk di CV bukan? Bukan, jadi CV sendiri, motivation letter sendiri gitu. Oke, itu ada ketentuan kayak paragraf minimal Gak berapa? ada ketentuan sih, tapi apa ya, aku susahku di situ karena aku mikir kayak apa ya yang membuat aku beda dari ribuan orang itu untuk Oke. mendaftar di BI, apa yang bisa dilihat orang BI itu untuk aku gitu. Jadi di motivation letter itu yang jadi kayak PR ya mungkin. Oke, ini karena Mbak Nisa bilang motivation letter, jadi mungkin kita bahas ini dulu kali. Iya. Ini menarik banget nih. Soalnya banyak banget teman-temanku dan aku pun merasa kesulitan buat menulis motivation letter. Soalnya kan dalam motivation letter hitungannya kan kayak kita membranding diri kita, bagaimana kita layak untuk dapat beasiswa ini atau apapun itulah ya. Tips dan trik gimana menulis motivation letter buat beasiswa.
Ini kita spesifik buat beasiswa ya. Iya, buat beasiswa. Jadi menurut aku motivation letter ini menurut aku ya, Mm-mm. mungkin orang lain juga beda, bahwa motivation letter yang bagus adalah menceritakan mimpi kita apa, Oke. tujuan kita apa, dan itu secara spesifik ya, kayak core mimpi kita tuh dalam hidup itu apa, itu kamu bisa jelasin di situ. Kayak misal aku pengen nih, aku berguna, bermanfaat lah bagi banyak orang, salah satunya dengan mendapatkan beasiswa ini. Aku ternyata nggak cuma aku yang ikut berkembang, tapi orang-orang di sekelilingku juga ikut berkembang gitu. Jadi kan itu kan salah satu core mimpi kan, yang itu bisa ditonjolin di motivation letter itu. Dan juga yang perlu ditonjolin adalah setelah kamu mendapatkan beasiswa itu, apa yang akan kamu lakukan gitu. Jangan sampai kamu kayak dikasih uang beasiswa tapi kamu nggak tahu apa mau kamu, atau kamu cuma kayak ya aku cuma mau uangnya atau dana pendidikannya aja, tanpa kayak lebih bermanfaat bagi sesama atau enggak pemberi kita beasiswa gitu. Jadi menurut aku ada dua yang penting ya, core Oke, yang mimpi, pertama core mimpi. core mimpi kita. Terus yang kedua adalah mungkin kayak setelah kita mendapatkan beasiswa itu apa yang mau kita lakuin. Mungkin bisa jadi kayak impactnya Iya, Mbak Nisa impactnya ini ya, apa, kayak ya. Mbak Nisa ini mau ngelakuin apa nih Iya, kalau udah dapet ini. iya, jadi aku tuh mau jadi apa gitu setelah aku dapat beasiswa ini tuh, aku mau jadi apa itu. Dan yang ketiga adalah menurut aku kayak ceritain keseharian kita. Oke, ini agak keseharian ini kayak gimana Ya, nih? keseharian kita tuh gini, mungkin nggak, kita kan sebagai mahasiswa, tapi jangan sampai kita ngomong gini, sebagai mahasiswa semester 5 di studi pembangunan, yang mungkin kayak apa kegiatan kamu sehari-hari, mungkin kita juga cuma kuliah atau apa-apa gitu. Nah, tonjolin yang memang kegiatan yang itu kayak relate gitu dengan pemberi beasiswa kamu Oke. gitu. Contoh nih. Misal, nah, Contoh apa nih, Mbak? Ayo coba. misal kita aku beasiswa BI ya, berarti misal beasiswa Bank Indonesia, kegiatan aku sehari-hari aku masuk himpunan. Masuk himpunan aku membantu orang lain untuk mencari beasiswa sama aku, atau informasi tentang beasiswa gitu. Jadi kesehariannya itu jangan kayak kuliah aja gitu, jadi harus lainnya, atau misal kegiatan himpunan ataupun misal kegiatan di luar kuliah gitu. Jadi nggak hanya kita tuh sebagai mahasiswa doang gitu loh, jadi tunjukin kalau kita tuh juga banyak berdampak bagi sesama gitu. Oke, itu harus di highlight tuh. Jadi emang fun fact juga, ini bukan fun fact sih sebenarnya, semua udah tahu juga kalau Mbak Nisa salah satu himpunan juga, aktif di himpunan. Himpunan apa sih? Departemen apa? Adkesma. Kepanjangannya adalah Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa. Kesejahteraan Mahasiswa, yang mana itu pasti akan membantu banget mahasiswa sekitar SP ini. Jadi kayak dengan adanya Mbak Nisa ini, kan tadi kan tujuannya dari beasiswa ini, kayak impactnya Mbak Nisa ini apa, dengan ikut ya divisi ini udah kayak selaras kali ya. Iya, selaras mungkin sama impactnya juga. Bisa dibilang aku terjun pertama kali ke himpunan. Dan kenapa memilih Adkesma, karena aku ingin tahu info-info beasiswa gitu. Oh, itu motivasi pertamanya, ikut himpunan. Ikut himpunan karena biar jadi orang pertama yang tahu di studi bangunan tentang beasiswa. Iya, karena Wah, aku nggak keren tahu ya, banget nih. setelah aku masuk ke Adkesma, dan setelah kita kayak gabung di grup yang sama orang Ditmawa, Ditmedik tuh, kayak info tentang beasiswa, info tentang mungkin banding UKT, posko UKT tuh kayak cepet gitu loh daripada di Instagram. Jadi aku kayak oke. Ini mungkin bisa kasih tips lain gimana cara dapetin informasi ini. Informasi yang paling cepat itu di mana nih cara dapetinnya? Sebenarnya kita tuh di Adkesma sendiri udah mengusahakan ya yang paling cepat. Misal kalau ternyata memang ada beasiswa atau info beasiswa atau info lainnya ya tentang finansial gitu, kita udah langsung share ke grup SP Bersatu. SP Bersatu di Line ya? Iya, di Line. SP Bersatu apa SP Bersama gitu. Oke. Dan setelah kita itu mungkin kita bisa minta tolong ke sesepuh Medfo ya. Sesepuh Medfo untuk mengupdate ya di Instagramnya gitu. Jadi informasi kita dari dua itu. Untuk anak SP yang mau tentang beasiswa bisa langsung scroll di TikTok, atau enggak di prokernya Kesma yang terbaru nih. Apa itu? Boleh di-spill dong prokernya?
Proker Kesma tuh di setiap Senin sama Jumat kita ada peer counselor, di mana kita tuh bisa buka OA line, kita bisa buka tanya jawab, keluh kesah mahasiswa SP mulai dari perkuliahan, mungkin curhat juga bisa ya. Dan juga tanya-tanya tentang beasiswa, magang dan lain-lain tuh bisa di line. Di line itu. Iya, di OA line-nya. OA line. Ya. Oke. Jadi buat teman-teman ya, jangan lupa. Ini kebangetan gak sih Mbak kalau misal ada mahasiswa SP yang nggak ngefollow akun Iya. Himadev? Karena Kebangetan banget. akun Himadev itu sumber kekayaan ilmu di SP tahu kalau kalian tahu. Kalau kalian tahu. Jadi kalau kalian belum follow balik. Follow sekarang juga. Ya. Sekarang. Nih. Semuanya di Instagram, Line, apalagi Mas? Instagram, Line, TikTok, tapi emang yang paling informatif itu ada di Instagram. Jadi jangan lewatkan, jangan sampai nggak ngefollow loh. Kalian eman banget kalau nggak ngefollow. Ini ayo kita ngefollow ya. Ini lihat, ini informasi semua loh. Dan ntar informasi beasiswa juga ada di IG Himadev juga. Ada di IG Himadev. Jadi ayo follow buruan sekarang banget. Oke, kita lanjut lagi. Tadi udah dibilang syarat-syarat motivation letter itu oke banget, soalnya emang banyak kesulitan di motivation letter. Aku pun masih belum bisa bikin motivation yang bener gitu loh, karena nggak bisa bikin motivation yang bener. Aku belum dapet beasiswa sampai sekarang. Mungkin kesalahanku, aku ngerasa emang di motivation letter. Soalnya aku ngerasa motivation letter itu kayak, ini jujur banget ya, itu kayak ya udah gimmick doang. Aku mikirnya kayak gitu. Ternyata tuh lumayan penting tahu. Aku pikirnya juga kayak gitu. Terus aku dikasih tahu ini saingan kita tuh banyak gitu. Kalau misal kita nggak beda dari yang lain, ini emang berkasnya yang paling menonjol itu siapa, pasti kan nggak tahu kita juga. Nah, jadi dari kekuatannya motivation letter sama juga CV. Jadi itu yang aku tekanin buat teman-teman juga. Mulai mumpung ini masih semester baru ya, pasti kurang CV-nya diperbarui lagi, lalu mulai belajar motivation letter juga biar berkas untuk beasiswa itu semakin siap gitu, dan diperlancar lah untuk beasiswanya gitu. Oke. Buat yang beasiswa BI tadi, itu kan tadi Mbak Nisa bilang kalau ada beberapa kegiatan yang dilakukan di beasiswa ini. Itu sifatnya wajib mengikat atau sukarela? Sama itu dulu. Jadi di beasiswa ini ada sistem poin gitu. Jadi setiap semesternya kita tuh harus dapat 60 poin. Tiap satu semester berarti tiap dapat beasiswa? Iya, tiap dapat beasiswa gitu. Satu periode ini? Satu periode itu 60 poin. Dimana 60 poin itu kita kumpulin dari mana? Dari lomba bisa, dari ikut event BI bisa, kepanitiaan bisa gitu. Jadi sifatnya ya bisa dikatakan wajib ya kita untuk mengikuti kegiatan BI, karena setiap ikut BI itu dapat 5 poin gitu. Jadi kita bisa kumpulin 5 poin untuk ke 60 itu. Nah, fungsinya poin ini buat apa? Fungsinya poin ini adalah mungkin aku agak spill ya. Oke, ini ilmu mahal ini guys. Jadi kalian harus mendengarkan Mbak Nisa ya. Jadi kalau misalnya kalian memang udah mendapatkan beasiswa BI, jadi sebaiknya langsung di periode pertama tuh langsung dapat 60 poin, karena itu untuk mempengaruhi pencairan dana yang kedua gitu. Untuk periode selanjutnya. Iya. Jadi di BI itu ada 2 sistem pencairan, di mana ketika kita mendapatkan beasiswa itu sekitar 2 bulan setelah pengukuhan kita akan dapat uang dana pendidikan. Setelah itu kita akan dievaluasi sekitar 6 bulan, 5 sampai 6 bulanan ketika kita mengikuti beasiswa BI ini, kita aktif nggak di acara BI, atau kita berdampak nggak ke orang gitu, ataupun kita sebagai mahasiswa tuh aktif lomba atau apa gitu. Ketika 6 bulan itu kita udah mendapat 60 poin, berarti kita dapat pencairan kedua. Oke, itu lumayan penting banget. Itu penting banget sih, penting banget sih. 60 poin. 60 poin itu kalau dari Mbak Nisa kesulitan nggak? Enggak sih, karena kita aja ya udah gabung jadi kepanitiaan itu udah sekitar 15 poin. Satu kepanitiaan 15 poin. Satu kepanitiaan. Sedangkan di SP udah ada berapa event tuh? Iya. Tapi ini khusus kepanitiaannya BI ya. Oh, kepanitiaan BI. Ya, jadi khusus kepanitiaan BI itu udah 15. Oke, tapi kalau misal kita ada proker di studi pembangunan, ada kepanitiaan, itu bisa dimasukkan juga atau enggak? Ya, sayangnya sih belum ya. Oh, belum jadi bisa. Ya, belum bisa. Jadi yang harus terkait dengan BI. BI. Kalaupun lomba ini harus spesifik terkait BI atau lomba apapun bisa? Lomba
lomba apapun bisa. Misal kita lihatnya tuh skalanya, misal skala nasional tuh bisa langsung 30 poin. Oke. Pokok daftar aja Iya. dapat 30. Kalau menang ya, Mas. Oh, kalau menang ya. Kalau mungkin jadi peserta. Kayak kenapa pikiranku negatif mulu ya, kayak pengen cara curang dari tadi, pengen orang dalam. Emang otak-otak licik nih. Kalau peserta nasional tuh nggak salah 3 atau 4 gitu, dapat 3 atau 4 poin gitu. Jadi kayak menurut aku cepet sih dapat 60 poin tuh, karena BI itu acaranya tuh kayak banyak gitu. Dan kita ngomongnya komisariat ya. Jadi ada komisariat ITS, ada komisariat UNER kayak gitu. Dan mereka tuh kayak sering ngadain webinar gitu. Itu lumayan kan, kita dapat webinar, kita dapat ilmu, kita dapat konsumsi, kita dapat poin gitu. Oke. 60 poin Ya. itu berapa lama Mbak Nisa buat dapat 60 poin ini? Ini aku sampai bulan November kemarin itu sekitar udah ngumpulin 75 poin. 75 poin. Berarti itu berapa bulan tuh? Dari bulan mungkin Juni. Pokoknya liburan kemarin. Agustus, September, Oktober, November. 6 bulan. 6 bulan 75 poin. Iya, 75 poin. Lumayan. Mbak Nisa ini nggak capek toh, Mbak, kegiatan gitu-gitu? Ini kalau saya mungkin udah opname sih, Mbak, kalau jadi Mbak Nisa nih. Sebenarnya kita lihat impactnya juga ya, lihat apa yang kita dapat. Fun fact bahwa ikut acara BI itu kita nggak pernah merasa kekurangan. Oke. Karena gini, aku nggak tahu ya, ini aku sebagai penerima BI, beasiswa BI ya, aku merasa ketika kita hadir di acara BI, kita tuh pulangnya tuh kayak ibu-ibu arisan gitu. Banyak yang dibawa. Banyak dibawa gitu. Paling berkesan dapat apa? Paling berkesan dari BI. Ini aku spill aja ya, waktu Iya, spill semuanya. Ya, waktu Silakan. share di Pakuwon Mall. Itu aku kira kayak yaudah kita datang untuk meramaikan. Ternyata kita dapat souvenir. Terus kita dapat uang ongkos. Oke. Dan aku kira ongkosnya cuma ya mungkin naik Gojek 50.000, ternyata 100.000. Sekali datang event ya, dan itu ada 3 hari. 300.000. 300.000. Oke. Dan makan, konsumsi gitu, mulai dari makan siang, makan malam, dan kayak makan siang dan makan malamnya tuh bukan yang makan yang mungkin nasi kotak gitu, enggak, kayak Solaria yang bener-bener enak, bukan sebatas kenyang doang, tapi emang kenyang dan enak. Mungkin ini jiwa anak kosku juga ya yang jadi ketika kita langsung kayak acara BI itu selalu nggak kekurangan, selalu berlebih, selalu BI-nya berlebih. Ya, aku sampai mikir BI-nya berlebih. Uang BI ini dapat dari mana? Ya, bro, bank apa BI? Bank Indonesia, Bank Sentral Indonesia. Itu ya tempatnya uang semua itu. Ya, aku sampai mikir gini, waktu masuk ke gedungnya BI ini, mana ya penyimpanan uangnya BI ini? Udah otak-otak licik nih. Mana penyimpanan? Mana nih berangkas ya? Mana nih, aku harus di mana nih? Ini berangkas bisa dibobol nggak ya? Ya makanya aku gimana nih letaknya nih gitu. Jadi aku udah mikir gitu, jadi gimana percetakan uang ini? Ini ya berarti tips and trick cara menjadi penjahat ya guys ya. Enggak ya, kita harus fokus menjadi mahasiswa yang berprestasi. Oke, kita udah bahas semua BI, kita udah bahas BI itu apa, benefit apa yang didapatkan BI, apa aja syarat. Jadi tadi yang paling di highlight nih menurutku motivation letter itu penting banget. Penting. Jadi teman-teman yang sama CV juga, Mas. Ya, CV juga. Oh ya, ini CV tadi itu Mbak Nisa pakai ATS format atau ATS, yang kreatif? Pakai ATS aku. Emang ada ketentuannya? Sebenarnya CV-nya nggak ada ketentuan sih, tapi karena kita formal ya, jadi langsung ATS aja yang lebih baik ya. Berarti Mbak Nisa merekomendasikan buat langsung ATS? Iya, langsung ATS. Oke, berarti buat lampiran ya udah seperti pada umumnya, KTM dan lain-lain. Buat CV diusahakan ATS dan motivation letter yang berimpact juga. Iya. Oh, itu yang paling PR ya. Paling PR itu Mbak Nisa ngerjain berapa lama? 5 harian. 5 hari motivation letter aja. Cuma 2 halaman itu, 2 lembar. 5 hari. Terus meditasi dulu. Iya, harus meditasi, terus mencari merenung. Ya, apa tujuan hidup aku? Apa tujuan hidupku? Aku bisa menjadi apa untuk masyarakat? Wah, itu benar-benar kayak
Oh iya, aku juga lupa nih Mas. Jadi seleksinya BI ini tuh nggak cuma berkas ya, ada seleksi wawancara juga. Oke, ini bisa dijabarin mungkin Ya, dari berkas sampai berkas jadi bener-bener keterima. Itu gini. urutannya gimana aja? Jadi kita seleksi berkas kan di Ditmawa itu. Nanti sama Ditmawa itu eh, kirim ke BI. Nah, setelah dikirim ke BI nanti kita akan dapat sekitar 300 atau 400 anak gitu yang bakal lolos wawancara di satu universitas itu, kalau nggak salah ya, pokoknya antara 200 sampai 300 sampai 300 400, pokoknya ratusan gitu. Oke. Terus nanti difilter lagi di wawancara, dan di wawancara nanti bakal sekitar, ini agak lama aku nunggunya, mungkin 1 bulanan gitu baru kita dapat pengumuman yang lolos seleksi itu. Paling sulit di tahap apa? Di wawancara sih. Wawancara. Ini wawancara nih kayak, dan itu aku kayak harusnya kelas kan, tapi aku ada di dispen gitu untuk mengikuti wawancara ini gitu. Di wawancara itu hal yang paling Mbak Nisa inget itu mungkin pertanyaan atau apapun itu yang mungkin kayak bermanfaat bagi teman-teman kita yang mau ikut PI juga, itu apa? Boleh kasih tips Jadi and trick ya? wawancaranya tuh yang pertama jangan tegang ya, santai Oke. gitu. Mm-mm. Terus yang kedua adalah, yang paling susah menurut aku adalah apa yang akan kamu lakukan. Ini hampir kayak motivational tadi, Iya, apa yang balik akan lagi kamu ya, lakukan ketika kamu dapatkan beasiswa BI. Itu impactnya. adalah satu pertanyaan yang mungkin kita jawabannya bisa banyak, tapi untuk yang wawancara tuh kayak langsung muter balikin gitu loh. Emang kamu tahu kerjaan BI itu gimana? Oke, Digituin. digituin. Iya gitu. Aku Agak pernah. kena mental tuh. Oke, iya kan, jadi aku pernah kan Heeh. bilang ke yang wawancarain aku tuh, aku bilang gini, kalau karena kan saya melihat kalau BI itu lebih ke ekonominya Pak. Nah, saya tuh mau pengen BI itu juga berimpact pada lingkungan gitu. Oke. Dan aku mau menjelaskan kan tentang program-programku untuk yang dilakukan BI ketika untuk berimpact dengan lingkungan. Tapi apa yang dikatakan bapaknya tuh, emang kamu tahu pekerjaan BI itu apa? Gituin. Jadi dia kayak Kayak langsung kena mental. Iya. langsung terdiam kayak Terdiam iya deh. Bapak, maaf. Iya, maaf Pak saya. Maaf Pak saya. Berarti ini pelajaran penting juga sebelum kalian apply di suatu beasiswa, entah di Iya. Jarum, entah di BI, entah di Paragon. Kalian harus pastikan kalian tuh benar-benar tahu Iya. tempatnya ini. Tempatnya yang Contoh kayak bekerja, BI, iya, kayak kalian BI. harus benar-benar tahu BI itu kayak apa gitu Iya, aku dalamnya. bahkan dulu tuh kayak nyatet ya nama deputinya tuh siapa, Oke, nama sampai gubernur dihafalin. siapa. Iya, takutnya tiba-tiba dikasih pertanyaan, emangnya ketua kepala perwakilan Bank Indonesia wilayah Jawa Timur siapa? Kan aku langsung ke blank kan ya. Jadi aku kayak jaga-jaga itu dihafalin sih. Ya itu harus dijagain sih, harus Iya. dikasih cari tahu informasinya. Iya, kita harus banyak-banyak observasi dari beasiswa yang instansi yang mengasih kita beasiswa. Jadi balik lagi, beasiswa itu dapat karena strategi bukan Iya. karena hoki doang. Iya, benar. Jadi Harus emang dipersiapkan harus ya. ada yang dipersiapkan. Harus dipersiapkan. Oke, ini kita mungkin udah di akhir penghujung Oke. acara. Mbak Nisa Baik. udah banyak banget, udah cerita-cerita, Iya. syarat-syarat, tadi unek-uneknya, Iya. deg-degannya, Iya. apa kayak mindernya itu dapat semua, itu mungkin campur aduk semua. Dan mungkin ini pertanyaan terakhir ya Mbak, buat Mbak Nisa sendiri, beasiswa BI itu menguntungkan buat mahasiswa nggak? Kalau dari aku ya, sangat menguntungkan. Sangat menguntungkan. Sangat menguntungkan ini karena aku kira kan, karena aku tadi udah cerita di awal bahwa BI ini tuh bukan plan utamaku. Tapi ketika aku masuk BI, aku tuh kayak bersyukur banget aku bisa diterima di beasiswa Bank Indonesia ini, karena selain aku nggak bilang uangnya ya atau dana pendidikannya, di luar itu tuh impactnya ke aku tuh kayak aku mau diberi pelatihan, pengembangan untuk aku sendiri, lalu aku kayak bertemu dengan banyak relasi dari berbagai universitas. Itu kayak kita punya relasi banyak lah dari beasiswa ini. Jadi beasiswa ini tuh nggak cuma ini uang untuk kamu udah kamu berkembang sendiri, enggak. BI itu nggak gitu. Jadi BI itu kayak ini dikasih uang dan kita juga dikembangin dengan BI sendiri. Jadi menurut aku beasiswa Bank Indonesia ini sangat bagus sih untuk mahasiswa. Apalagi kalau misal kita kayak bingung kan mau ngapain nih, kalau misalnya
selain jadi mahasiswa kuliah gitu, udah ikut beasiswa aja, itu pasti ada program pengembangan yang itu tuh mungkin di instansi lain tuh atau lain tuh kita bayar gitu. Nah di situ kita dikasih cara cuma-cuma gitu. Jadi benefit yang didapat tuh pasti banyak gitu. Ini beasiswa itu emang pasti banyak banget manfaatnya, entah dari relasi, entah dari dana pendidikan dan lain-lain. Dan tadi yang nggak terfokus aja cuma di BI sih, tapi semua juga pasti ada manfaatnya. Entah kalian mau yang Jarum, entah BI, apalagi Paragon, apalagi sebutin semua BCA, BSI, itu pasti semua ada manfaatnya. Nggak ada namanya beasiswa itu cuma yang nggak ada manfaatnya tuh, mungkin nggak ada ya Mbak Nisa. Pasti ada manfaatnya. Dan mungkin kalian terpikir kalau ikut beasiswa itu kalian ingin mendapatkan uangnya, tapi mungkin Mbak Nisa awalnya juga gitu kan, kayak mikir uangnya doang, tapi ternyata pas dimasuk beasiswanya banyak banget ilmu yang sebenarnya ilmunya ini gak ternilai nih sama uang. Dan aku tuh pikir banyak orang yang masih pikir bahwa beasiswa tuh dikasih untuk orang yang memang kurang mampu. Tapi menurut aku bahwa beasiswa itu nggak cuma untuk anak kurang mampu aja, tapi untuk kita sendiri tuh bisa diikutin banyak orang gitu loh, yang mungkin memang ekonominya bisa dibilang lebih bagus ya, tapi kayak itu nggak dikasih sama pemberi beasiswa gitu, jadi tetap dikasih gitu. Jadi yang kita cari itu bukan uangnya, tapi ke pengembangan dirinya gitu. Jadi buat teman-teman, beasiswa itu emang tujuan utamanya emang biasanya sih cari uang. Cari uang. Tapi kalau teman-teman udah dapat beasiswa pasti kan dapat plus-plusnya. Plus-plusnya itu yang lebih dari uangnya. Mbak Nisa, terima kasih waktunya. Buat Mbak Nisa ada closing statement nggak atau kayak motivasi buat teman-teman? Mungkin bisa lihat kamera. Jadi ketika kalian bermimpi untuk semuanya, untuk hidup, untuk masa depan, untuk itu jangan pernah takut, karena ketika satu pintu itu tertutup pasti ada banyak pintu yang akan terbuka. Tepuk tangan dulu buat Mbak Nisa. Closing statement itu menandakan podcast kedua Suara Pembangunan berakhir, dan stay tune terus di media sosial Himadev, dan ditunggu juga buat episode ketiga nanti, karena episode ketiga nanti lebih menarik lagi. Lebih menarik. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Lebih seru ya Mas. Lebih seru. Tiap episode kita pasti, ini aja udah seru, apalagi besok lebih seru lagi. Jadi buat teman-teman jangan lupa buat follow media sosial Himadev, Twitter, medsos, Instagram, Twitter, tadi udah ya kesebut ya, YouTube paling penting, YouTube, TikTok. Aduh banyak banget. Aduh pusing. Kelihatannya semua sosial media tuh udah dipakai sama Himadev. Iya, Himadev udah merajalela di semua media sosial. Aduh pusing banget. Ini karena saya udah pusing, jadi boleh diakhirin ya. Terima kasih Mbak Nisa. Terima kasih Mbak Nisa. See you, bye.